Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Hai Gen PC, hari ini punya banyak hal menarik buat diungkap. Cuman kalian pastinya butuh budget lumayan untuk memulai. Nah, ketika masih butuh inspiration, kali ini kita bakal ungkap rakitan PC terbaru yang kayaknya bisa banget jadi rekomendasi. Ada beberapa pilihan komponen yang penting banget, tapi beberapa komponen lain bisa jadi pilihan alternatif. Penasaran? Pantengin terus video ini. Oke, dalam konten kali ini, budget yang perlu dikeluarin berada di kisaran 20 jutaan. Beberapa komponen terhitung cukup mahal buat didapetin, khususnya untuk prosesor maupun VGA. Cuman itu tentu bisa berharga ketika kalian pengen dobrak banyak hal seru. Nah, bicara mengenai prosesor, Ryzen 7 3800X layak banget jadi kandidat utamanya. 8 core dan 16 thread maupun L3KC 32MB bisa banget jadi modal berharga buat nantang banyak kegiatan paling menuntut sekalipun. Terlebih lagi, prosesor ini punya clock speed tinggi hingga 4,5 GHz, termasuk ruang OSI yang baik. Intinya, ketika kalian punya prosesor ini, nggak ada lagi batasan buat ngelakuin banyak hal tanpa limitasi CPU. Bahkan bisa berlaku jauh lebih heboh. Kemudian buat MOBO, pilihan utama yang cukup ideal buat kalian pertimbangin adalah TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi. Perangkat ini punya banyak hal menarik buat pengguna. Karena selain punya nilai stabilitas yang baik dan gak ribet, dukungan fitur canggih juga kini melekat pada MOBO, seperti kehadiran networking superior dan lengkap antara Wi-Fi 6 maupun LAN 2,5G. Kualitas komponen TUF yang handal, serta dukungan teknologi AI noise cancelling yang berharga buat gamer maupun konten kreator. MOBO ini juga bisa jadi modal yang efektif sebagai perangkat upgradable ketika kalian pengen ganti prosesor dengan kekuatan yang jauh lebih nendang di masa depan. At least hal positif ini bisa kalian dapetin saat dapetin TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi dalam waktu yang cukup lama. Buat CPU cooler, Red Prism RGB bawaan prosesor masih solid kok sebagai pilihan utamanya. Apalagi buat Ryzen 7 3800X. Meskipun idealnya sih buat pilihan default aja, nggak bisa berlaku buat OSI besar. Cuman kalian nggak perlu lagi ngeluarin anggaran ekstra buat CPU cooler. Apalagi estetika yang ditawarin juga cukup nyenengin. Gimana dengan RAM? Acer Knox 16GB DDR4 3000MHz masih jadi kandidat solid sebagai rekomendasi utama buat memori. Karena selain harga yang lebih terjangkau, kinerja yang ditawarin solid banget. Bahkan punya ruang OSI yang juga sama positifnya. Di sisi lain, materi finishing yang dibawa perangkat ini juga berkelas. Bahkan kami rasa nggak kalah kerennya dengan memori premium merek lain. Terlebih lagi punya fitur RGB sangat cerah, bahkan dukung fitur ARGB. Nah, untuk VGA, Asus ROG Strix RX 5600 XT Top Edition bisa banget jadi pilihan utama kalian. Terlebih lagi jika kalian pengen gaming sempurna pada level 1080p atau bahkan 1440p. Harga yang ditawarin mungkin lebih mahal dibanding standar RX 5600 XT. Tapi yakinlah, begini punya segalanya, mulai dari wibawa desain, kualitas, termasuk spesifikasi ekstra maupun dukungan pendinginan yang solid. Seri ini bahkan punya kemampuan sedikit di atas RTX 2060 standar dan konsumsi daya yang lebih hemat. Buat urusan storage, Acer AS2280 Q4 dengan kapasitas 512GB bakal ngasih perubahan besar buat urusan SSD.
Terlebih lagi bawa interface baru PCIe Gen 4 dengan potensi speed bisa nyampe 5 GB per detik buat urusan transfer data. Ini bakal bantu gamer maupun pembuat konten yang butuh waktu lebih efisien saat berhadapan dengan kegiatan yang ngandelin storage. Seperti buka aplikasi maupun game, loading Windows, kegiatan transfer data, dan sebagainya. Di samping itu, harga yang ditawarin kami rasa lebih masuk akal dibanding merek lain dengan kapasitas maupun spek yang hampir sama. Hal terbaiknya, SSD ini juga bawa bonus ekstra buat urusan pendinginan, yang tentu aja bakal ngasih kinerja tetap stabil dengan suhu yang lebih nyaman buat dilalui. Sedangkan sisa storage ekstra lain bisa kalian atur sebagai pilihan alternatifnya, seperti kehadiran casual hard disk buat nyimpen file yang lebih besar atau SSD tambahan. Setidaknya Mobo yang ditawarin udah mencukupi buat semua urusan tersebut. Nah, PSU juga jangan sampai sembarangan. Terlebih lagi komponen ini vital banget buat jaga aliran daya kelistrikan ke semua komponen PC. Dari semua pilihan hebat di luar sana, ROG Thor 850P jadi kandidat sempurna yang gak cuma punya potensi kinerja hebat dan terbaik, estetika juga terasa banget hegemoninya. Dukungan Aura Sync, OLED Power Display, 80 plus Platinum, maupun solusi Thermalrog jadi nilai unggulan pasti. Cuman harga nggak datang dengan murah sih. Udah oke kan sejauh ini? Well, kayaknya itu belum sempurna kalau belum milih casing. Untuk itulah, Masterbox MB500 Tough Gaming Edition dari Cooler Master kayaknya cocok sebagai tempat buat show off semua komponen PC berharga yang kita ungkap sebelumnya. Estetika mungkin bukan yang terbaik sih. Cuman case ini punya aura gahar dengan pilihan materi solid. Ruang yang cukup luas buat nabung komponen, termasuk juga airflow yang sama positifnya. Bergaya militer tough gaming camouflage, Masterbox MB500 punya banyak hal menarik buat dipertimbangin. Termasuk harga yang kami pikir sih cukup terjangkau. Jadi gimana hasilnya? Overall, semua hal yang kita bangun sejauh ini punya banyak hal positif. Ryzen 7 3800X bisa jadi tenaga komputasi yang benar-benar diandelin. Bahkan buat kegiatan multitasking yang menuntut sekalipun. Seperti gaming, streaming, editing, atau bahkan semua sekaligus. Hal tersebut dibarengi dengan komponen ekstra, termasuk Mobo Tough Gaming B550M Plus Wi-Fi, yang bisa ngasih nilai bermanfaat dengan hadirnya konektivitas superior antara Wi-Fi 6 buat solusi nirkabel atau LAN 2,5G buat solusi networking yang handal. ROG Strix RX 5600 XT juga bisa berharga buat gaming atau aplikasi yang butuh tenaga grafis ekstra. Malahan masih sanggup loh buat main game di level 1440p. Seperti saat kami nyoba lewat game yang cukup menuntut, sekelas Horizon Zero Dawn maupun Battlefield 5. Nyaman. Yang pasti itu sih saat ngerasain VGA yang gak cuma berharga dari sisi kinerja, itu berlaku juga buat urusan desain. SSD Gen 4 yang ditawarin Acer juga tampaknya bisa jadi perangkat yang berharga buat dukung semua kegiatan pengguna. Sistem load super cepat, transfer data, atau bahkan saat bermain game. Hingga pada akhirnya, semua komponen yang kami hadirkan, kami rasa bisa banget buat direkomendasiin. Meskipun pilihan perlu disesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Yang pasti sih, semoga konten rakitan kami kali ini bisa ngasih manfaat tersendiri ya. Apalagi jika kalian pengen rakit PC high-end dengan komponen yang tepat bingit. Yang pasti sih, semoga bermanfaat. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.